Kita bergeser ke Palembang. Ilham, apa saja pertimbangan pemerintah Kota Palembang untuk memperpanjang masa PSBB? Ya, Sumi dan juga pemirsa, hari ini merupakan hari terakhir masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Palembang. Dan Wali Kota Harnojoyo mengatakan akan berencana memperpanjang PSBB tersebut. Kemudian PSBB di tahap pertama dianggap efektif atau berhasil menekan angka COVID-19 yang ada di Kota Palembang. Adapun beberapa pertimbangan lainnya, yaitu selama PSBB tahap pertama didapat bahwa 30% masyarakat sudah berada di rumah. Kemudian 16% di kantor, 15% di layanan kesehatan, dan 5% lainnya berada di pasar. Kemudian angka persentase penyebaran pada 20 Mei atau sebelum penerapan PSBB sebesar 1,92%, dan pada tanggal 31 Mei tingkat penyebaran turun menjadi 0,92% saja. Namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk Kota Palembang menerapkan kenormalan baru dan terus akan memperpanjang PSBB sampai syarat kenormalan baru terpenuhi, yaitu angka penyebaran tidak lebih dari 1 setiap harinya dan juga berstatus sebagai daerah zona hijau. Seperti yang kita ketahui sampai saat ini Kota Palembang masih berstatus sebagai zona merah. Kemudian hasil kajian dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya juga memprediksi bahwa kecenderungan puncak COVID-19 yang ada di Kota Palembang baru akan berlangsung pada tanggal 8 Juni mendatang. Dilihat dari angka insiden penyakit, jumlah penduduk, kemudian penyebaran penyakitnya, dan juga angka kontak rate-nya. Berikut kita simak keterangan dari Wali Kota Palembang Harnojoyo mengenai PSBB Kota Palembang. Tingkat penyebaran kasus di tanggal 20 Mei sebelum kita melaksanakan PSBB, penyebaran kasus 1,29. Nah, meskipun di tanggal 31 Mei kemarin tingkat penyebaran menjadi 0,92. Artinya ada keberhasilan selama PSBB kedua. Saya kira dua-duanya PSBB ini juga dalam rangka menuju new normal. Ya, Sumi. Ya, Ilham, ada update seperti apa perkembangan kasus COVID-19 di Kota Palembang dan secara keseluruhan di Sumatera Selatan? Ya, untuk perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Kota Palembang, per 1 Juni kemarin terjadi penambahan sebanyak 15 kasus. Sehingga terdapat atau total sampai saat ini terdapat 576 kasus positif COVID-19 yang ada di Kota Palembang. Dan Kota Palembang masih menjadi penyumbang terbanyak kasus COVID-19 yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dan mayoritas penyebaran atau status penyebarannya didominasi secara transmisi lokal. Sedangkan untuk pasien sembuh terdapat penambahan sebanyak 1 orang, sehingga total pasien sembuh sampai saat ini berjumlah 114 di Kota Palembang. Dan untuk pasien meninggal tidak ada penambahan dari hari sebelumnya, yaitu sebanyak 21 orang. Sementara untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri, jumlah positif COVID-19 sampai saat ini berjumlah 995 orang atau mendekati angka 1.000. 215 diantaranya dinyatakan sembuh dan 33 lainnya meninggal dunia. Kemudian untuk pasien yang masih dalam proses pengawasan atau PDP berjumlah 351 orang, dan orang yang masih dalam proses pemantauan atau ODP berjumlah 2.105 orang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda, Sumi. Baik, terima kasih Ilham sudah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan, dan sebelumnya ada Andromeda dari Bandung, Jawa Barat.